Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan dari game babak kelima 16 besar FIDE World Cup 2025 Piala Dunia Catur antara Sam Sanglan melawan Daniel Dubov. Banyak banget yang nungguin kabarnya Daniel Dubov ya. Bang, ayo bahas Daniel Dubov lagi. Nah, kemarin dia remis terus nih lawan Sam Sanglan. Hari ini adalah babak tiebreak untuk para pemain yang di babak kelima remis dari total 2 game permainan catur klasik. Salah satunya adalah Sam Sanglan melawan Daniel Dubov. Sam Sanglan ini adalah pecatur Amerika Serikat, pernah juara US Chess Championship tahun 2018. Peringkat tertingginya pernah mencapai 24 dunia. Lawannya Daniel Dubov yang sering disebut sebagai pecatur titisan Mihaltau, pecatur asal Rusia. Gimana gamenya di babak tiebreak ini? Ini adalah game penentunya teman-teman. Sam Sanglan pegang buah putih. Mulai dengan D4, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam D5. Oh ya, format waktunya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Mereka bermain 2 kali. Kalau seri lagi mereka bermain dengan waktu yang lebih cepat. Sampai akhirnya kalau mereka seri-seri terus akan ada babak Armageddon game. Apa itu? Putih waktunya lebih banyak 1 menit. Contoh putih 5 menit, hitam 4 menit. Tapi kalau remis, konsekuensi atas hitam yang waktunya lebih sedikit di awal dianggap menang. Queen Gambit Decline dipilih oleh Daniel Dubov. Sam Sanglan mainkan langkah kuda C3. Ini artinya English Opening Anglo-Indian ya. Dia rubah ke sini. Queen naik variation. Hitam bishop ke petak E7. Putih bishop ke petak F4. Balik lagi ke Queen Gambit Decline. Kemudian hitam lanjutkan dengan rokade, putih E3 dan hitam B6. Putih Queen C2, hitam mainkan langkah menarik bishop A6, menekan C4 dan menekan gajah F1. Sam Sanglan gak takut dia makan pion di petak D5. Dan ternyata Daniel Dubov lebih pilih kuda D5, ya langkah yang paling akurat. Nah, di langkah berikutnya, Sam mainkan langkah yang menarik juga. Jadi dia nggak peduli nih saling bertukar, malah dia mainkan langkah H4. Tujuannya apa? Mau taruh kuda di petak G5 menekan petak H7. Akhirnya Daniel Dubov yang melakukan pertukaran bishop. Raja makan bishop pada petak F1, hitam makan gajah di petak F4, dimakan balik dan kuda D7. Wah, secara bangunan atau secara posisi, kalau kita mungkin menilai kurang bagus ya putih. Ada double pawn, raja nggak rokade. Nah, tapi kok dibilang unggul putih? Itulah ilmu yang kita nggak nyampe teman-teman. Ternyata posisi begini tuh enak buat putih. Jadi nggak selalu kalau kita main aman pakai rokade itu bagus juga gitu. Jadi kalau berantakan gini, karena tujuannya bagus ya mau kuda G5, jadi lebih bagus putih. Gak mau buru-buru kuda ke petak D5, putih mainin benteng D1 dulu. Ya, mau dobrak D5 mungkin. Hitam langsung taktis C6. Dia dobrak lewat sini si putih. Menghilangkan pion tumpuk, dimakan lagi. Kemudian putih makan pakai queen dan hitam kuda F6. Putih nggak jadi mainin kuda G5 karena kudanya udah kuat. Kuda E5 sekarang, ngancem pion C6. Hitam benteng C8, putih H5. Daniel Dubov harusnya di sini merespon pion dengan H6 atau B5. Dia merespon dengan sebuah kesalahan bishop B4. Apa ya salahnya? Padahal tujuannya mau makan kuda juga. Yap, putih mainkan langkah benteng naik ke petak H3. Tanpa rokade, bentengnya tetap aktif di jalur H dan bisa naik seperti ini. Pertukaran tetap dilakukan oleh Daniel Dubov, konsisten, dimakan balik pakai pion, hitam H6 dulu. Putih C4, menjaga petak D5 yang krusial. Hitam benteng E8, Sam mainkan langkah menarik G4. Hitam naik benteng ke petak C7, putih benteng E3. Hitam panik mungkin. Daniel Dubov coba menghilangkan kekuatan dari putih dengan Queen C8. Maukah Sam? Sam menerima pertukaran itu, dimakan. Makan balik pakai benteng di petak C7, putih mainkan langkah A4.
Kemudian hitam benteng E ke petak D8. Putih naikkan raja. Hitam kuda D7. Kayaknya Daniel Dubov pinter ya. Dia di sini coba bikin sederhana. Dia masih punya jatah satu kali lagi pegang bow putih. Tapi dengan pilihan kuda D7 ini kurang tepat nih. Harusnya di sini raja F8 atau bentengnya naik. Kenapa ya kurang tepat? Apa respon terbaik putih? Oh iya, aku belum ingetin. Kalian jangan lupa like dulu ya video ini, di-share dan di-subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gua kalau lu mau dapetin konten eksklusif, mau lebih jago lagi, mau privat catur sama gue juga bisa gabung RL Chess Academy. Yep, setelah kuda D7 putih F4. Wah, makin bagus nih pionnya di petak baris keempat semua. Ternyata nggak berani nih Daniel Dubov. Jadi kalau ditukar begini memungkinkan putih memiliki pion bebas ya. Ada D5 dan E5. Dia lebih pilih kuda F8 akhirnya. Mau kuda ke petak N6. Apa yang dilakukan oleh putih? Dobrak D5. Dimakan, makan balik. Ganggu dengan pion promosi. Hitam skak benteng C2, raja naik. Hitam coba stop pion putih dengan benteng D6. Putih naik benteng D4. Hitam kuda H7 mau ke sini. It's not the right move. It's still wrong move. Kesalahan dari Daniel Dubov. Harusnya benteng C5. Apa ya salah dari kuda H7? Yap, back rank. Kuda ke petak C4. Benteng mundur ke petak D8. Kemudian putih dorong D6. Benteng E7 lebih bagus. Hitam mundur lagi kuda ke petak F8. Putih naikkan benteng E7. Ancam pion, hitam kuda E6. Putih geser benteng ke petak E4. Hitam A6. Udah sulit nih, harusnya benteng C3. Putih mendorong pion D7. Hitam lakukan skak. Putih raja E2. Hitam raja F8. Kalian menemukan langkah terbaik di sini untuk putih. Benteng E8. Dimakan, makan lagi, dimakan, dan putih menemukan F5. Pin benteng terhadap kuda. B5 dimainkan, dimakan lagi. Tidak bisa ya, karena ada lanjutan kuda D6. Hitam lebih pilih benteng C4. Jadi kalau misalkan dimakan kuda D6, kalau raja ke petak D7 ya dimakan. Kalau dimakan sini, makan F7, pion bisa promosi. Benteng C8, benteng E8. Akhirnya dimakanlah kuda. Kemudian dimakan lagi, makan pion B5. Coba bertahan. Putih nggak balik lagi benteng E4. Dia lebih pilih benteng C8. Ya harus ditutup kuda ya. Kalau raja D7 dimakan kuda, makan benteng, makan pion, promosi. Tutup kuda ke petak D8, putih benteng C7, raja F8, G5. Langkah yang bagus banget. Tujuannya hancurin rantai pion. Dimakan oleh hitam. Balik lagi benteng C8, raja naik E7. Coba temukan langkah kemenangan putih guys. Sacrifice the rook, dimakan, dan boom. Kayak pelajaran anak level basic ya. Gimana biar putih bisa ngelolosin pion ini? Korbanin pion F6. Sayang sekali jagoan kita Daniel Dubov harus tersingkir di round kelima ini. Sam Sanglan lah yang berhasil memulangkan Daniel Dubov ke Rusia. Kalau ratingnya lebih rendah, tapi memang dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Ya orang pernah juara Amerika. Di babak berikutnya, di game berikutnya juga Daniel Dubov kalah kembali. Terus siapa yang akan dihadapi oleh Sam Sanglan di babak berikutnya? Dari game lain, Javongir lolos ya. Kemudian Nodirbek Yakoboev lolos. Masih ada Lee Kwang Lim yang bermain. Ya ternyata Esipenko lolos ke babak berikutnya mengalahkan Alexei Grebnev. Wei Yi mengalahkan Sam Sevian. Arjun mengalahkan Levon Aronian. Babak berikutnya yang sudah jelas, Wei Yi akan bertemu Arjun. Sam akan bertemu Esipenko. Gila, Sam akan ditantang kembali oleh pecatur Rusia. Nodirbek Yakoboev akan menunggu partai dari Lee Kwang Lim melawan Alexander Donsenko. Catur Vietnam ya itu Lee Kwang Lim. Dan Javongir Sindarov tinggal tunggu nih antara Hari Krishna atau Pentala karena masih remis-remis.
Siapa jagoan kalian teman-teman untuk jadi juara di Piala Dunia Catur ini? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, tumbang jagoan kita.